Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Baiklah sobat sehat, bertemu lagi dengan saya Romi Ronaldo dalam podcast Dinkes Muba Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Nah sobat sehat, pada hari ini tema dari podcast kita adalah mengenai penyakit TBC atau tuberkulosis dengan judul Mengenal dan Melawan TBC, Penyakit Lama yang Masih Mengancam. Nah sobat sehat, untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai penyakit TBC ini, sekarang kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang bernama Ibu Maria Francisca, AMK SKM. Beliau merupakan pemegang program atau penanggung jawab program TBC di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat pagi Ibu Maria. Pagi Pak Romi. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya hari Luar ini. biasa. Selamat datang Ibu di podcast Bongens. Oke Ibu Maria, jadi sesuai dengan topik atau tema kita pada hari ini mengenai TBC yang mengangkat judul Mengenal dan Melawan TBC, Penyakit Lama yang Masih Mengancam. Nah, jadi berkali judul tersebut mungkin sobat sehat di rumah itu masih banyak juga yang belum paham mengenai penyakit TBC ini Bu. Jadi bisakah Ibu Maria jelaskan sedikit mengenai penyakit TBC itu apa, terus juga cara penularannya, gimana, jumlah kasus dan lain-lainnya pada masyarakat yang ada di rumah. Oke, terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat ya. Jadi kembali dengan kami ya di sini podcast kita hari ini menarik dengan tema yaitu mengenal dan melawan TBC, penyakit lama dan yang masih mengancam. Sobat sehat, benar yang disampaikan Pak Romi. Jadi TBC ini memang penyakit yang lama Pak Romi. Jadi kalau berdasarkan teori yang sering pernah kami baca bahwa kuman TBC ini ditemukan pada saat zaman Fir'aun. Sudah ada sejak zaman Fir'aun jadi ya? saking lamanya itu Pak Romi. Nah, dan sampai sekarang pun tetap menjadi ancaman bagi masyarakat kita karena memang ada penelitian dunia tentang TBC ini yaitu yang dirangkum dalam Global Report TBC bahwa Pak Romi, Indonesia merupakan negara kedua penyumbang kasus TBC tertinggi dunia loh Pak Romi. Iya, yang pertamanya itu negara India. Jadi diperkirakan beban kasus TBC di Indonesia ini estimasi kasusnya itu sekitar 1.090.000 kasus TBC di Indonesia. Nah, jadi di bumi Serasan Sekaten kita sayangi ini Pak Romi ya, Kabupaten Musi Banyuasin, sobat sehat ya. Jadi kita juga menjadi Kabupaten nomor 4 penyumbang kasus TBC tertinggi di Sumatera Selatan. Iya. Jadi estimasi kasus yang wajib kita temukan di tahun 2025 ini sebesar 1.935 kasus Pak Romi. Iya. Jadi sobat sehat, TBC ini ya merupakan penyakit menular, kemudian dapat menyebabkan kematian yang cukup tinggi ya Pak Romi ya. Kemudian tetapi dia dapat sembuh dengan pengobatan yang adekuat seperti itu. Nah, sobat sehat, TBC ini bukan keturunan loh, jadi bukan penyakit kutukan ya, bukan karena mitos karena keturunan tadi Pak Romi, neneknya ini sakit TBC, kemudian cucunya sakit TBC, padahal penularan dari neneknya ini tadi seperti itu. Iya, makanya dia dianggap jadi keturunan. Padahal itu sobat sehat bukan keturunan karena semata-mata TBC ini penyakit yang menular. Dan TBC ini disebabkan oleh kuman. Nama kumannya itu Mycobacterium tuberculosis. Makanya penyakit ini disingkat dengan TBC. Nah, kuman TBC ini Pak Romi dia senangnya di tempat yang lembab. Yang minim cahaya yang lembab seperti itu ya. Jadi dengan suhu yang 4 derajat Celcius dia bisa bertahan sampai beberapa jam. Gitu. Nah, dia sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet kuman ini. Jadi sinar matahari dia akan mati seperti itu kuman TBC ini. Terus juga ini karena ini kan sudah kategori mengancam gitu ya Bu ya. Nah jadi untuk yang TBC ini itu siapa-siapa aja sih Bu yang kelompok yang rentan untuk terkena TBC ini Bu? Iya betul ya. Jadi 1935 kasus yang akan ditemukan di Kabupaten Musi Banyuasin ini ya
tentu ada populasi-populasi beresikonya. Ya. Jadi sobat sehat, yang pertama populasi beresiko untuk terkena TBC ini ialah kontak erat, langsung ya, atau kontak serumahnya dari pasien TBC aktif itu. Kenapa seperti itu? Karena dia dengan kontak yang erat, arti kontak yang lama, penularannya itu kita tidak tahu terjadi kapan terjadi penularannya. Apakah pada saat dia didiagnosa TB atau dia sudah lama mengidap TBC-nya baru kita temukan untuk kita obati seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pada pasien HIV. Ya. Kenapa itu? HIV kan kita tahu bahwa kan virus HIV itu dia akan menekan daya tahan tubuh. Iya, orang HIV kan salah satu TBC yang lebih cepat untuk menginfeksi orang HIV, tetapi juga penyakit-penyakit lain juga dengan daya tahan tubuhnya yang turun ya, artinya dengan pasien HIV yang rentan ini artinya dia tidak minum obat secara rutin, ya tidak melawan virusnya, maka akan sangat rentan untuk terkena penyakit-penyakit lainnya itu. Kita masuk TBC ya? Ya, termasuk TBC. Kemudian pasien dengan DM, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, sama halnya seperti HIV ya. Kemudian yang keempat kelompok resiko lainnya itu pada balita, lansia ya, ibu hamil. Jadi sobat sehat, pada kelompok balita, lansia dan ibu hamil ini kita semua tahu bahwa itu yang daya tahan tubuhnya yang masih rentan seperti itu. Kemudian Pak Romi satu lagi ya, warga binaan pemasyarakatan. Di lapas. Jadi sobat sehat, kenapa lapas? Jadi lapas ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sifat kuman ini disenang pada tempat yang lembab. Jadi di lapas itu kan semuanya berkumpul, bukan hanya dari satu provinsi, bisa jadi dari luar provinsi ya. Kita ambil contoh lapas kita di sini dengan kapasitasnya yang sudah melebihi di situ ya, satu selnya sudah melebihi, kemudian keadaan selnya yang ventilasinya yang kurang ya, pencahayaannya kurang, jadi di situ diangkat penularan TBC-nya tinggi. Bisa kita bayangkan ya Bu ya, kalau misalkan ada saja satu pasien yang sudah terkontaminasi positif TBC, kita bayangkan berapa yang akan kena ya, karena kan padat di lapas itu. Dan yang paling penting, ini Pak Romi, sekarang ini perokok sudah masuk di faktor resikonya untuk perokok juga sudah termasuk kategori sekarang ya resiko ya. Oke, itu kenapa itu? Iya, banyak kan penelitian perokok ini ya, karena memang yang pertama kalau perokok itu misalnya paru-paru. Iya, seperti itu. Faktor risiko dari perokok itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk cara penularan TBC itu sendiri seperti apa tuh? Iya. Jadi sobat sehat, kalau kita tadi sudah mengetahui TBC ini menular disebabkan oleh kuman ya, menyerang organnya paru atau bisa juga menyerang organ tubuh lainnya. Jadi cara penularannya ini sobat sehat dari artinya adanya kuman TBC. Kuman TBC ini di mana? Pada orang yang sakit TBC. Pada orang yang sakit TBC yang mungkin pada saat pengobatan belum dinyatakan dia negatif, ataupun pasien TBC yang belum kita temukan, artinya belum sempat kita obati, belum tahu si pasien kondisi sakit TBC. Nah, penularannya ini melalui udara. Iya. Jadi pasien TBC ini tadi berbicara, kemudian dia batuk ya, kemudian dia bersin, maka kuman TBC akan menyebar di udara. Jadi percikan dari air ludah itu juga bisa ya? Iya, percikan dari air ludahnya itu. Jadi dia kumannya menyebar di udara, tapi sama kita ya, sama orang yang sehat, sama keluarga yang kontak erat tadi yang lebih dekat tadi kan mungkin itu. Nah, jadi maka akan terjadilah penularan. Tapi Pak Romi, hanya pada saat kita menghirup, karena kita kan endemis TB ya, nomor dunia ya TB. Semuanya harus sakit TB enggak. Jadi kita kan punya daya tahan tubuh. Iya, jadi punya daya tahan tubuh. Jadi ketika daya tahan tubuh kita bagus, maka daya tahan tubuh tadi, sistem imun di badan kita bisa mengeliminasi dari infeksi kuman TBC ini tadi. Artinya kita tetap menjadi sehat. Nah, pada populasi rentan tadi, artinya daya tahan tubuhnya yang rendah, ya itu maka dia akan lebih cepat terjadinya penularan menjadi sakit tadi. Nah, jadi ini Bu, untuk meningkatkan kewaspadaan kita juga nih agar tidak terkena TBC di TB,
Itu untuk gejala dari TBC itu sendiri seperti apa Bu? Apa aja gejalanya? Jadi penularannya sudah ya, Ya. kita masuk di gejala. Masih kita ambil di paru tadi ya, karena TBC tadi banyak menyerang organ paru. Jadi gejalanya ini kita bedakan pada orang dewasa dan pada anak-anak karena ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi pada orang dewasa karena dia menyerang paru yang pertama kali itu gejalanya itu adanya batuk. Batuk. Iya, batuk disertai gejala lainnya tadi kan, seperti itu. Jadi batuk bisa berdahak bisa tidak, kemudian ditambah dengan penyerta lainnya adanya penurunan berat badan, kemudian bisa juga sering berkeringat malam hari ya tanpa aktivitas. Jadi kalau kita beraktivitas kita main bola tangkis berkeringat aja. Jadi malam hari itu berkeringat tanpa aktivitas harus berkeringat. Kemudian adanya penurunan berat badan secara drastis. Tadi salah satu gejalanya adalah batuk Bu. Iya. Nah jadi batuk di sini itu yang dikategorikan batuknya seperti apa? Apakah misalkan dalam 2 minggu dia itu batuknya berhenti atau gimana Bu? Iya, tadi kan kalau dulu Pak Romi, jadi TBC ini dikatakan dia terduga TBC, benar yang Pak Romi ini sampaikan tadi, batuk lebih dari 2 minggu. Tetapi Pak Romi di aturan terbaru, di Permenkes terbaru ya tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, jadi untuk terduga TBC, artinya kita belum mengatakan dia itu pasien, kita bisa curiga dia terduga ya TBC. Jadi batuk itu tanpa durasi. Iya, tidak dari durasi, kemudian tidak harus batuk berdahak, bisa juga tidak batuk berdahak, tetapi ini tadi ada penyerta lainnya tadi berkeringat hari, ya gejalanya itu tadi itu bisa sudah kita nyatakan dia sebagai terduga TBC dan lebih untuk jelasnya nanti akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Salah satunya itu pemeriksaan sputum juga bisa ya? Iya, pemeriksaan sputum tadi. Nah, yang gejala pada anak tadi Pak Romi? Ya, jadi kalau pada anak batuk itu bukan yang pertama, bukan pintu utama. Jadi ada perbedaan gejala TBC pada anak-anak dan juga pada dewasa atau lainnya. Sedikit perbedaan. Kalau yang dewasa tadi utamanya batuk, kalau pada anak-anak ini kita masuknya dari pintu yang berat badan anaknya tidak naik-naik seperti itu Pak Romi. Itu bisa juga salah satu indikator bisa terkena TBC. Jadi kalau misalnya berat badan itu nggak naik-naik. Iya, jadi sobat sehat yang di posyandu ya. Jadi kalau kita punya balita BGM artinya tidak naik berat badannya selama 2 bulan, itu boleh kita curigai dia ke arah TBC seperti itu. Dan sebaiknya langsung pemeriksaan ya ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Iya, betul sekali seperti itu. Batuknya tetap ada, cuma kan untuk batuknya ini pada anak-anak ini kan dia karena dia masuk di daya tahan tubuh yang masih rentan kan biasanya anak-anak ini salah makan dikit batuk seperti itu. Jadi makanya batuknya di nomor sekian. Yang pertama itu berat badan yang tidak naik-naik, lesu anaknya ya, aktivitasnya tuh malas, lesu seperti itu. Kemudian ada demam pada anak, kemudian ada pembengkakan kelenjar biasanya pada anak itu. Batuknya tetap ada biasanya. Cuma batuk yang pertama kali bukan menjadi, kalau cuma batuk bukan di masih bisa disingkirkan untuk TBC-nya. Nah, jadi Ibu Maria berdasarkan sudah Ibu paparkan tadi juga bahwasannya Indonesia itu kan termasuk daerah yang endemis TBC-nya. Dia itu menempati peringkat kedua secara global dunia ya. Bahkan untuk di Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu menempati kabupaten di peringkat keempat dengan jumlah kasus TB terbanyak. Nah, jadi berangkat dari itu Bu Maria, kalau misalkan peran dari pemerintah sendiri dalam menanggulangi TBC ini, dalam artian dari Dinas Kesehatan Musi Banyuasin itu apa saja yang sudah dilakukan? Oke, ya jadi Dinas Kesehatan ya di program TBC sangat-sangat berperan dan sudah banyak yang kami upayakan di bidang P2P ya Pak Romi. Jadi peran Dinas Kesehatan yang pertama kali kita memfasilitasi kesediaan logistik ya, karena tanpa adanya dukungan logistik baik non OAT atau OAT itu obat-obat ataupun obat, maka program TBC ini tidak akan jalan. Jadi Dinas Kesehatan terutama program di P2P ini yang pertama kali dia akan memfasilitasi logistik ya, mungkin akan mengajukan pengadaan ataupun juga menerima hibah seperti itu, logistik memenuhi kebutuhan logistik di fasilitas kesehatan kita di lapangan gitu.
Yang kedua kita sistemnya ini pembinaan ya, pengawasan dan evaluasi. Pembinaan ini peningkatan kapasitas. Jadi Pak Romi, TBC ini ilmunya itu berkembang sangat pesat ya. Jadi dinas kesehatan ini mempunyai peran dalam peningkatan kapasitas petugas nakes ya, kemudian masuk juga di kader untuk peningkatan penjaringan kasus seperti itu. Nanti kita bekali dulu. Berarti ada namanya upgrade kompetensi gitu ya. Kompetensi seperti itu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Kemudian yang sangat terasa sekarang dinas kesehatan ini berkoordinasi dengan 5 sektor untuk penanggulangan TBC, karena kita ketahui TBC tidak akan selesai kalau hanya dibebankan dengan bidang kesehatan. Jadi dinas kesehatan sudah melakukan koordinasi, kolaborasi ya, bahkan sudah terbentuk RAD-nya Kabupaten Lebak untuk TBC ini, rencana aksi daerah. Dibentukkan lagi SK tim Satgas TBC, jadi semua lintas sektor, semua stakeholder sudah terlibat di TBC ini Pak Romi, dan terbukti kami sudah mampu mengadvokasi ya dinas yang pertama Basnas, jadi sudah tahun kedua ini komit dalam membantu pasien-pasien TBC, pemberian sembako pasien TBC sehingga mampu meningkatkan capaian kesembuhan pasien, meningkatkan motivasi pasien. Itu Basnas sudah rutin. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan PUPR ya, kemudian Dinsos bantuan sosialnya ya berupa BLT untuk pasien TBC, karena memang pasien TBC ini yang menyerang usia produktif, maka dia akan menurunkan daya kerjanya akan terhambat. Maka yang belum mendapat BLT sempat kali waktu itu kami usulkan ke Dinsos dan berhasil. Kemudian bedah rumah pasien TBC sudah kami usulkan, sudah dilakukan ya oleh dinas PU seperti itu Pak Romi. Jadi kemudian yang tidak kalah penting hari ini tugas dari dinas kesehatan yang Pak Romi memberikan motivasi ya, menyampaikan informasi, edukasi ke masyarakat luas tentang TBC ini, bahwa mengurangi stigma tentang TBC ini ya. Hari ini dinas kesehatan juga berperan ya Pak Romi, kita berdua di sini mengurangi stigma di masyarakat TBC ini, bahwa sobat sehat, TBC bukan penyakit yang memalukan ya, jadi bukan penyakit memalukan dan TBC bisa sembuh asal ditangani dengan tepat. Kemudian jangan takut, jangan malu bahwa program TBC ditanggung semuanya oleh pemerintah gratis ya, mulai dari pemeriksaan sampai dengan pengobatan, kemudian pasien pun juga diberi bantuan seperti itu ya Pak Romi, dengan harapan kita mampu memutus mata rantai penularan TBC ini, sehingga kita mampu di 2030 kan ada pencanangan eliminasi TBC. Mudah-mudahan Kabupaten Nusa Banyumas bisa di 2030 kalau semua berperan aktif seperti itu. Jadi salah satu kunci dari keberhasilan program TBC ini juga itu adalah kerjasama lintas sektor. Betul, kerjasama lintas sektor. Nah terus gini nih Bu Maria, jadi dalam rangka untuk mungkin mengurangi juga yang menderita TBC ini, jumlah kasusnya itu. Nah kalau seandainya nih ada masyarakat kita yang mencurigai mungkin dirinya atau mungkin orang-orang terdekatnya itu terkena TBC, karena kan tadi kan Bu Maria juga sudah menjelaskan beberapa gejalanya gitu ya. Nah itu kalau misalkan sudah ada rasanya mereka itu ada gejala TBC atau mungkin keluarganya, itu apa hal yang harus mereka lakukan gitu Bu Maria? Oke, sobat sehat, tadi sudah kita sampaikan di sini ya, tugas dari dinas kesehatan memberikan informasi dan edukasi ya. Jadi gejala TBC sudah kita sampaikan di sini. Jadi untuk masyarakat jika menemukan ya salah satu gejala tadi dari TBC ya, ataupun dia keluarganya, tetangganya seperti itu Pak Romi, teman kerjanya mungkin, jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya, ataupun juga tenaga kesehatan kita yang ada di lapangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, karena sobat sehat
kami sampaikan juga, kita Kabupaten Musi Banyuasin ini kita sudah punya alat untuk mendeteksi TBC ini yang akurat, yang sudah canggih ya, sudah standar WHO. Jadi kita punya alat namanya itu TCM, tes cepat molekuler, seperti itu. Jadi sampel yang diperiksa di alat itu dengan akurasinya 98%, Pak Romi, ya, untuk mendiagnosa ada tidaknya kuman TBC pada sekutum pasien tadi ya. Itu sudah tersebar di 8 fasilitas kesehatan, 3 di rumah sakit dan di 5 puskesmas. Tapi sobat sehat, kenapa cuma baru 5 alat itu? Tapi kami juga sudah membuat jejaring eksternal dalam pemeriksaan sampel ini. Jadi walaupun sobat sehat hanya ke fasilitas kesehatan yang belum punya alat TCM, maka tetap akan diperiksakan dengan menggunakan alat tersebut. Ya. Karena itu gold standarnya dari pemeriksaan TBC. Nah, terakhir nih Bu Maria, jadi beberapa waktu yang lalu itu kan kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, jadi apa sih pesan-pesan atau mungkin himbauan yang bisa Bu Maria sampaikan kepada masyarakat kita yang ada di Kota Musi Banyuasin terkait dengan penyakit TBC? Oke, terima kasih. Sobat sehat di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin, 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia ya. Temanya tahun ini dengan tema gerakan bersama dengan komitmen dan aksi nyata. Jadi harapan kami pada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tadi ya, setelah kami sampaikan informasi tentang TBC ini ya, bisa menyampaikan edukasi juga kepada keluarganya ya, kepada masyarakat mungkin tetangga-tetangganya tentang TBC ini, dan tidak malu ya, tidak sungkan, tidak merasa takut untuk memeriksakan diri jika ada gejala TBC ini. Jadi berperan dengan aksi yang nyatanya tadi. Jadi peran dari masyarakat sangat-sangat memberikan dukungan kepada kami dalam penanggulangan tuberkulosis ini. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Maria tadi, buat masyarakat itu nggak usah takut untuk memeriksakan diri kalau misalkan seandainya ada menemukan gejala atau mungkin menemukan penderita TBC di lingkungannya, ya, karena seperti yang disampaikan tadi, walaupun penyakit TBC ini sifatnya menular dan itu juga bisa menyebabkan kematian, tapi kalau misalkan ditangani secara cepat dan adekuat, nah itu bisa sembuh. Dan juga seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya untuk pengobatan TBC ini adalah gratis, sobat sehat semua. Nah, jadi sekali lagi kami himbau kalau misalkan nanti sekiranya sobat sehat ada menemukan gejala mungkin dirasakan pada dirinya atau mungkin keluarga atau orang terdekatnya, itu tidak usah sungkan-sungkan langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, baiklah sobat sehat semua, untuk podcast kita yang membahas tentang tuberkulosis pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, jadi kami dari Dinas Kesehatan, khususnya dari tim podcast, itu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Maria atas kesediaan waktu dan juga sudah memberikan informasi yang sangat-sangat bermanfaat sekali terkait dengan penyakit TBC ini. Baiklah, sobat sehat semua, saya selaku host dan juga narasumber, kita mengucapkan terima kasih juga yang sudah mengikuti podcast ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share podcast kita ini di YouTube Dinas Kesehatan Kota Musi Banyuasin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup podcast kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinkes Muba, kita sehat, kita pacar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.